Dari Lembaga Kebudayaan Betawi itu Bang Haji Ibrom untuk menyerahkan simbolis foto untuk almarhum Haji Basir pada salah satu murid dan keluarga beliau. Ini apa namanya, kalau sama Bang Haji Basir salah satu sepupu ini langsung diberikannya sama nanti diberikan keluarga. Ya silakan. Belajar masa-masa itu maju lagi yang tahu sangat dibagi كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم تقبل وسترك رحمتك ورحمتك لا اله الا الله وسبحانه سبحانك ومسلمين على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم سلام الله الى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وشيوخنا ومعلمينا ولمن حمل سبيلنا العلماء خصوصا المرحوم حجي باسل بن حجي مصطفى حجي مصطفى بن فلان وفلان ومواليهم Alhamdulillah kita semua telah mengucapkan semuanya bersama-sama, yaitu amin untuk beliau, juga guru-guru kita almarhum yang telah mewarisi ilmu bela diri. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai nyatanya bahwa Panglima Komando Bang Haji Basir ini adalah salah satu mujahid kita yang insya Allah dia bersama orang-orang pilihan sama dikumpulkan sebagai mujahidnya pasukan-pasukan Allah yang membela agama. Insya Allah jalannya lurus untuk menuju surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita belum hadir untuk tausiah, kita akan sempatkan sekata dua kata. Insya Allah juga yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Hamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang Allah alhamdulillah kasih kecerahan, malam yang begitu indah buat kita semua di tempat yang sangat mulia ini. Alhamdulillah malam ini kita pada berkumpul yaitu untuk menyambung tali silaturahmi kita. Semoga langkahnya abang-abang kita semua, tuan-tuan guru kita semua, orang-orang tua kita semua, dan kepada Abang Ustadz Bang Muhadi yang barusan mimpin doa, semoga apa yang Allah doakan buat kita semua dan buat almarhum juga Allah jabah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pertama-tama tuan rumah dari tempat Saung Beksi Purnama, Bang Guru Hamdi. Yang saya hormati juga ada orang tua saya juga di sini, Bang Haji Ojak. Alhamdulillah para guru-guru juga,
Babe Udin Sakor, para guru-guru beksi, ada Bang Egi, ada saudara dari sahabat dari almarhum Bang Haji Bahtiar Bitung, Panglima dari Jawara Betawi Bitung, alhamdulillah ikut hadir juga, dan banyak saudara-saudara kita dari Jawara Betawi Brigade 411, dan semua abang-abang yang hadir di sini. Mohon maaf kalau saya tidak sempat menyebutkan namanya satu persatu, namun tetap tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam rangka acara haul pertama dari guru besar kita, dari guru saya pribadi juga, Bapak Haji Basir Bustami bin Haji Bustami. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di tempat yang sebaik-baik tempat, di surganya Allah. Mohon maaf saya di sini perwakilan dari tuan rumah. Saya cuma mau bercerita sedikit mengenang perjalanan saya, mengenal sosok beliau Haji Basir Bustami. Kalau saya ingat, saya kenal sama beliau itu di aksi-aksi. Tadinya kita juga memang kalau kembali cerita ke para Jawara itu memang kita tidak saling mengenal. Tapi saya diperkenalkan sama beliau di acara aksi. Waktu itu kita sempat sama-sama ngerasain kita ditembakin gas air mata. Dan saya juga di situ belum kenal sama beliau. Tapi lama-lama saya sering ketemu, setiap kalau nggak salah lagi sidang Ahok, setiap sidang saya ketemu sama beliau, setiap sidang hari Selasa kalau nggak salah ketemu lagi sama beliau. Tapi saya waktu itu belum sempat kenal. Kalau nggak salah yang memperkenalkan kita pada saat itu lagi ada acara kejadian, ada copet di sono. Akhirnya kita ketemu, saya sama Bang Nepi, kalau nggak salah Bang Nepi ya, itu perkenalan saya dengan beliau, dengan guru saya almarhum Haji Basir Bustami, dan kita sama-sama tahu perjuangan beliau. Insya Allah jirohnya beliau luar biasa. Mudah-mudahan kita para Jawara di sini akan bisa mengikuti jejak beliau, jejak perjuangannya. Dan insya Allah juga saya pribadi kalau memang Allah izinkan, saya akan meneruskan perjuangan beliau. Takbir. Itu aja yang saya ingat betul dari perjalanan saya kenal beliau. Hari itu saya sempat ngobrol, dia sempat nanya sama saya, lu tinggal di mana? Itu bahasa itu yang sampai sekarang masih ingat sama saya. Saya bilang saya tinggal di Kebayoran, Bang Haji. Dia kaget, di Kebayoran di mananya? Ya saya ceritain, kebun mangga begini-begini. Terus dia minta kita tukeran nomor HP. Besoknya dia ngundang saya, lu besok kalau bisa pakai bangsi. Karena saya sebelumnya nggak pernah pakai bangsi, Bang. Saya bukan Jawara. Saya nggak pernah pakai bangsi. Saya waktu itu barisan saya ada di EPI aksi-aksi. Ya Bang Nepi ya. Saya sama Bang Nepi itu berdua. Waktu pertama kenal almarhum, ini mohon maaf saya cerita sedikit ya, menang aja sosok almarhum. Saya kenal sama beliau gitu kan. Saya nggak pernah pakai bangsi dan nggak punya bangsi, tapi dia ngundang saya. Besok kalau bisa lu datang, tapi pakai bangsi. Ya udah saya datang, insya Allah. Saya nggak punya bangsi, tapi besoknya saya langsung beli bangsi. Kalau nggak salah ya, sampai sekarang saya pakai bangsi warna merah ya. Itu jadi nostalgia buat saya. Ya Bang Nepi ya, saya datang ke waktu itu acaranya di Masjid Al-Ma'mur. Lu datang besok ke Masjid Al-Ma'mur kalau bisa pakai bangsi. Ya udah, besoknya saya datang. Di lalanya saya kenal sama beliau di Masjid Al-Marhum. Itu lucu kejadiannya. Sendalnya dia hilang, sendal saya juga hilang, dua-duanya hilang. Itu nostalgia saya sama dia. Akhirnya besoknya dia tanya, lu tinggal di mana? Saya tinggal di Peninggalan. Dia akhirnya besoknya singkatnya dia mampir ke tempat saya. Ya semenjak itulah dia sering mampir ke tempat saya. Dan yang saya nggak bisa lupa sama dia juga, saya setiap lagi ngadain acara, saya nggak pernah ngabarin beliau. Bang Edi nggak pernah saya ngabari, karena masing-masing kita udah punya kesibukan masing-masing ya. Tapi beliau itu nggak tahu dari mana siapa yang ngabari, tiba-tiba pas hari acara kita mau mulai dia telepon saya, Bang Edi. Mungkin Bapak Joja udah ingat Bang Haji ya, waktu kita lagi ada acara ya, saya sempat ngomong sama Bapak Joja, saya nggak ngundang beliau nih, tapi setiap saya ada acara dia pasti telepon, lu lagi di mana? Itu bahasanya di rumah Bang Haji, tapi saya lagi ada acara. Gua kagak enak dong ke situ, kata dia. Enggak, jangan begitu Bang Haji, datang aja. Bang Haji udah tanggung telepon, akhirnya datang. Tapi tetap akhirnya
yang namanya dia orang tua kita ya, tetap dia di tengah-tengah kita. Dan yang paling saya nggak lupa girohnya beliau itu suara dari takbirnya beliau itu. Dia tidak pernah ragu-ragu untuk yang namanya takbir. Karena kebesaran itu cuma milik Allah. Kata dia, insya Allah kalau izinkan Allah izinkan saya akan mengikuti jejak beliau. Tapi mohon izinnya Bang Haji ya, Bang Haji Bahtiar Fitun dan para orang tua saya di sini, saya cuma mengenang beliau wajah. Di sini banyak saudara-saudara saya perjuangan dari Brigade 411. Saya bisa kenal sama Brigade Jawara Betawi, dan saya banyak kenal Jawara itu karena wasilah dari beliau. Karena kemana aja saya diajak, apalagi kalau lagi aksi. Dia saya pasti ada di samping dia. Karena kalau saya melihatnya apa kesamaan dari girohnya aja, itu aja yang saya lihat. Makanya saya dalam kesempatan ini mohon saya izin, saya cuma mengenang beliau. Mungkin teman-teman kita, teman-teman yang ada di sini juga ingat. Ya, dari Jawara Betawi ya. Mohon izinnya Bang Haji ya. Saya cuma mengingatkan takbirnya beliau itu tidak pernah ragu-ragu, yang namanya kebesaran itu Allah kita. Di sini Bang, saudara saya yang dari Jawara Betawi, aneh mau coba ingat, aneh coba ingat ucapan beliau aja. Sallu ala Nabi. Itu aja yang aneh ingat dari beliau itu, sampai sekarang mungkin masih terngiang. Karena memang kebesaran itu hanya milik Allah. Itu aja, kurang lebihnya dari aneh. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara, para orang tua saya, para guru besar dari Beksi, ada Bapak Ojek, ada Bapak Udin Sakor. Saya juga kenal sama Bapak Udin Sakor, diajak ke rumahnya Bapak ya, saya masih ingat ya. Itu aja dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara mengenang tentang sejarah Bang Haji Basri. Nah, bagaimana cerita-cerita beliau yang memang banyak sekarang sesepuh, kemudian teman-temannya juga banyak mengetahui tentang Abang Haji Basri. Nah, mari sekarang kita dengarkan Panglima Jawara kita, yaitu Bang Bahtiar. Untuk itu kami Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Salah satu nikmatnya kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi. Salawat dan salam tak lupa kita khususkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para tuan guru, para senior, para ustadz, para ulama, ada saudara saya di sini yang sama-sama seperjuangan mengembangkan seni budaya Betawi. Dan rumahnya Bang Hamdi, ada tuan guru Babe Edi, ada Babe Udin, ada Bang Haji Jelani, juga ada saudara-saudara yang lain yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Saya mau pantun ya biar jangan tegang ya, boleh ya? Jalan-jalan ke Cikini, bantuin orang pindah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, langkah kakinya dari rumah kemari dicatat sebagai amal ibadah. Tentang sepikul dibagi 3, dari pelabuhan ke Teluk Nage. Main pukul kita boleh berbeda, tapi persatuan kudu kita jaga. Saya sedikit mengingat-ingat ke belakang nih. Masya Allah, saya kenal almarhum ini bukan karena aksi, tapi dulu kita punya
apa ya namanya komunitas main pukulan Betawi SMPB, ada Babe Edi, ada Babe Udin di sini mungkin yang juga ikut perkembangannya. Itu ada dulu teman-teman di Beki luar biasa, bahkan haul 3 guru aja saya hadir di situ tuh. Ada Kong As, Kong Simin, Kong Nur kalau nggak salah begitu tuh. Saking kepengen kita bersatunya. Jadi saya kenal banget sama Haji Basir, itu berangkat dari persilatan. Dia orang yang punya sikap, kalau udah bilang hitam, kalau kata orang Betawi dia bilang hitam, nggak berubah dia tuh. Ya. Nah kemudian didekatkan lagi saya dengan perjuangan menjaga ulama dan habaib. Nah di situ kita ketemu. Iya. Kita namakan gerakan kita ini dengan berpakaian pangsi namanya jawara. Jawara itu bukan berarti kehebatan banget, kagak. Jadi cuma mengangkat aja marwah Betawi. Selama ini orang melihat Betawi, di mana ada Betawi. Nah, kesempatan begitu ngumpul di Monas buat nunjukin Betawi di mata Indonesia, sudah-sudah kita Nusantara yang datang ke situ aksi, maka kita memakai pakaian busana Betawi yang namanya pangsi. Nah itu yang kita namakan Jawara, pergerakan kita. Jadi kita insya Allah istiqomah melanjutkan perjuangan almarhum. Jadi Jawara di sini bukan hanya artinya kita seperti teman-teman yang sekarang kita lihat banyak ormas, kita cuma punya komitmen jaga ulama dan habaib dan jaga budaya. Di luar itu bukan urusan Jawara. Jadi ayo sama-sama kita di sini ambil hikmahnya, kita lanjutkan perjuangan almarhum, bahwa yang hebat di sini bukan karena bendera kita, yang hebat di sini bukan karena main pukulan kita, yang hebat di sini karena kita bersatu. Akhir, akhir, akhir. Sallallahu ala Nabi. Tapi kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita belum hadir, itu kita minta juga cerita sejarah 1 menit, perwakilan masing-masing perwakilan. Ini sama Selatan akan diwakili oleh Bang Molan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua tuan-tuan guru, para jawara yang dari segala macam aliran, yang kata segala macam aliran berbeda-beda, tapi kita tetap Betawi, tetap bersatu juga. Aneh ingat kata-kata beliau ngomong kayak begitu. Yang saya hormatin Abi jangan apa Haji Batiar sebagai Panglima Jawara Pitung. Alhamdulillah beliau sehat, Ustadz. Semuanya, Bang Erik, semua yang akan disebutin satu-satu namanya, namun gak mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada saudara-saudara hadir semua, para abang-abang guru. Saya mewakili dari Jawara 411. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina ila amtal maksud warido kamar lu ba'antina mahabbat taqwa ma'rifatullah bil barakati wal mujizat al-Quranul Karim wa bisafati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali ridho ilah wali walidaina bi karamati awliya ila salam sulalatihim ya fattah ya ajib. Amma ba'd. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana sampai saat sekarang ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam, terlebih nikmat panjang umur, sehingga kita dapat hadirin haul guru besar kita Haji Basir Bustami bin Haji Bustami selaku Panglima Komando Jawara Betawi. Aneh ingat banget kan kata-kata beliau ketika aneh aksi, beberapa aksi, setiap aksi bela agama, bela ulama,
aneh pesan namanya beliau luar biasa. Bang Malan, iya Bang Haji, lo kalau bisa lo pada kompak, lo kudu sama-sama. Kalau lo kompak, lo Betawi lo pada kuat, kita bersatu. Biar kata kita dari aliran apaan aja, yuk kita bersatu Betawi. Waktu itu aneh kena terakhir sama aneh di Duba Swedia ya, Cingapon, Panggon, Swedia ya. Itu beliau luar biasa gironya dalam perjuangan bela agama, ulama, tampil lagi pakai jalan yang gerak lurus, ngomong juga di atas mobil komando panas-panas, kepanasan, hujan kehujanan, dari pagi sampai siang, dari siang kirain aneh udah balik, agak masih juga sore sampai malam ternyata. Jangan waktu di bahar itu di besapan perairan nih, Bang Acung ya. Aneh sama Abi ya masih belum pakai kursi roda. Aneh sama Abi tuh dari pagi, sama yang lain-lainnya Jawara nih 411 nungguin aja nih, kok ini belum. Ini juga kabarnya gimana nih Pangko, Abi belum, kayaknya masih dalam berita acara artinya. Itu aneh di situ di jalanan kepanasan Pangko sama Abi Jajang dan yang saudara-saudara Jawara yang lain itu kepanasan, kedinginan, ya kan. Mana kagak ada snack, kagak ada minuman, kagak ada, kita beli sendiri pribadi, ya kan. Kalau kita kagak enak kalau kita mau beli, ada saudara kita yang kagak bawa apa gitu ya kan. Kami perjuangan kita demi agama, bela ulama, agama. Karena kehujanan, panasan, sampai Pangku, dia kumpul yang ada di seberang dekat dengan Gambir tuh. Bang sini, kita kumpul dulu di sini. Di sono kayaknya ada yang aksi juga, cumannya lain tandingan nantinya. Iya Bang Haji, lah kita ada Bang Lepai juga tuh. Nah ada juga tuh yang aksi tandingan tuh orang-orang Ambon. Dia naik di mobil Metro Mini pada di atas. Kata Abi Jajang, itu pada siap lah, yang ada yang di kiri kanan sana siap-siap. Dia lewat, ternyata tuh Ambon tuh yang pada lewat tuh yang pakai Metro Mini pada diam. Karena ngeliat ada diri, ame Pangku suruh diri tuh, ame Abi Jajang, ada siap-siaga dan semuanya apapun yang terjadi demi bela agama ulama kita itu. Itu di perairan tuh, di waktu Habib Bahar. Apa lagi, wah masih banyak lah ceritanya kalau ini sedih. Sama beliau almarhum yang imam besar, yang di Mabes Polri. Siang-siang yang heran itu lagi di Mabes Polri Bang Acong ya. Itu jam 11 apa bulan masa normal, bulan luar biasa. Gue pada sisi itu ditungguin sama imam besar. Alhamdulillah imam besar ternyata udah kelar. Besar yang kira kita bareng-bareng rame-rame kita selamatan kok imam besar Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Kita gak ada rasa capeknya dah. Hero kita kalau memang udah di imam besar, ada Pangku yang selalu mungkin ntar kita ada penggantinya seperti Daya Pangku Haji Basir Bustami bin Haji Bustami yang kedua meneruskan perjuangannya. Luar biasa beliau ya. Ini situ aja cuman aneh terasa sedih, terasa kehilangan. Dia pun merasa kehilangan tapi beliau masih ada di hati aneh. Dia memberikan ada semangat, biarpun ada yang lain-lain yang dimana aneh tetap kekeh meneruskan perjuangan beliau. Guru besar kita, orang tua kita, panutan kita, buat contoh buat kita nih orang Betawi yang selalu menyatukan Betawi. Tokoh yang ke beliau susah sulit dicarinya, luar biasa bisa menyatuin. Semoga beliau ampunkan segala dosanya, dosa-dosa semasa hidupnya, dosa-dosa dosa-dosa yang telah lampau. Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya Raudhatun min Riyadil Jannah dengan terang sinar cahaya yang mulia, sinar cahaya bagi Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu aja dah. Itu ya aneh sambutan dari aneh selaku perwakilan dari Jawara 411. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
Terima kasih buat kawan kita, saudara kita di Bogor. Ya, bagaimana perjuangan beliau nih, Bang Haji Basir dengan kawan kita Bang Bolet di awal sampai akhir perjuangan bagaimana aksi-aksi demo dan agama dan ulama. Itulah cerita-cerita yang banyak dari beliau, pengalaman yang ada. Kemudian orang Malia yang didengarkan, jadi sekarang kita apa yang kita moto di sini adalah persatuan. Seluruh persilatan bersatu, seluruh jawara bersatu, dan seluruh budaya-budaya yang ada pun bersatu. Di sini waktunya, waktu kita tahu bahwa Bang Haji Basir ini mempersatukan seluruh jawara-jawara yang ada di Sejabotabek. Alhamdulillah beliau telah bisa menciptakan persatuan itu. Makanya sekarang ini pun kita sekarang bagaimana caranya untuk tetap bersatu dalam satu wadah, yaitu budaya-budaya Betawi, yaitu untuk perjuangan-perjuangan agama, bangsa, dan negara kita. Itulah tujuan-tujuan yang almarhum Bang Haji Basir itu tutuskan agar supaya bisa mempersatukan seluruh elemen-elemen pesilat dan jawara-jawara lain se-Jabotabek. Sekarang marilah kita dengarkan cerita berikutnya salah satu kawan lama Bang Haji Basir, yaitu Bang Heri. Kepadanya Bang Heri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan pada hari ini hadir rekan-rekan almarhum Bang Haji Basir Bustami, Bang siapa ini ya? Bang Udin, Bang Edi, dan para rekan-rekan semua dari kalangan para jawara, Ustadz, Kiai, terima kasih, dan semuanya yang hadir. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa merasa menghilangkan rasa hormat saya pada sahabat jawara semua, rekan-rekan jawara semua, dan para rekan teman murid dari almarhum Haji Basir Bustami pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nopal Haryawan. Ini ada sebuah cerita bagaimana Beksi dari dahulu sampai akhirnya di era tahun 2000-an. Gitu loh. Nah, dari beliaulah kita di tahun 2000-an bersama, ini ada masih nih Bang Udin, Bang Ojak, ya, merintis. Dalam artian mau dibawa kemana Beksi waktu itu kita bicarakan kembali di tahun era 2000-an, yaitu tepatnya kalau nggak salah 2009 ya Bang Udin ya. Ya, 2009 kita bicara. Waktu itu mau dibawa di arah mana? Itu ada Bang Haji Basir, ada Bang Jaki di sana, terus ada Bang Hamdi, gitu kita bicara. Dan alhamdulillah beliau dengan giginya, beliau dengan perkasanya, bahasanya, ayo kita pastikan, kita wujudkan mimpi dari para guru-guru yang telah menginginkan bahwa Beksi harus tetap berdiri tegap sebagai tuan rumah di tanah Betawi. Itu kalau kita bicara Komhas, bahasanya jangankan roboh, miring dikit aja pelangnya nggak boleh. Bagaimana murid-muridnya, ya kan? Berarti miring dikit muridnya, berarti pasti para guru-guru akan coba meluruskan, terutama tingkah lakunya
awas dirinya, intinya gitu. Dan perjalanan Bang Haji Basir, alhamdulillah kita bilang, Bang, ini beksi mau dibawa kemana? Ayolah. Akhirnya kita tanya, eranya ke belakang. Alhamdulillah masih ada guru-guru kita yang dahulu. Yuk kita mau bawa kemana ini? Alhamdulillah. Akhirnya berdirilah perguruan pencaksilat beksi pada waktu itu. Inisiatori Bang Haji Basir, Bang Udin, dan jadi ada beberapa tokoh yang memang waktu itu teguh dalam artian ayo kita maju bersama. Dan alhamdulillah berkat pimpinan beliau akhirnya beksi berhasil banyak menghasilkan murid-murid, dan yang pasti satu, bahwa beksi menjadi bagian dari perubahan Betawi dan bagian dari perubahan Jakarta. Intinya begitu ya, karena kepemimpinan beliaulah beksi menjadi disegani dan beksi menjadi kawan kita semua pada hari ini, para jawara, bagian dari jawara. Kita berharap sepeninggalnya almarhum yang baik, sangat baik di bawah kepemimpinan dia, tolong pastikan kita semua yang mengaku para pebeksi, pastikan bahwa dia telah menanamkan sebuah, hakikatnya sebuah suri teladan yang baik untuk cara bergaul, cara berkepemimpinan, dan pastikan itu ya, kami harapkan itu semua pada hari ini. Satu, kita berharap Bang Haji Basir Bustami menjadi bagian tokoh dari silat Betawi. Nah ini mudah-mudahan kita canangkan pada hari ini bahwa insya Allah Bang Haji Basir Bustami merupakan salah satu pesilat Betawi, menjadi tokoh pesilat Betawi. Ini kita canangkan hari ini, kita angkat ini bahwa dia di era 2000-an ini, di era milenial ini ada salah satu tokoh yang akan menjadi bagian dari tokoh silat Betawi. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang almarhum Bang Haji Basir itulah cerita-cerita mengesankan sekali. Dan Bang Haji Basir Bustami, mudah-mudahan sekali lagi Bang Haji Basir Bustami angkat derajatnya dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian marilah yang kita dengarkan dari kiai kita di dalam perjalanan ke Box ini. Nah itu kita kasih lagi cerita-cerita bagaimana di Beksi ini perjuangan Bang Haji Basir juga dalam perguruan Beksi, itu pada Bang Udin Sakor. Kepada Bang Udin Sakor kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah yang hadir saat ini dalam acara, yaitu saudara kita atau guru kita almarhum Haji Basir Bustami. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat. Pertama-tama yang kami hormati yaitu
Hamdi, padahal dia teman saya dari zaman dulu. Kemudian yang saya hormati, di sini ada banyak sekali para guru besar, baik dari Beksi maupun dari berbagai kalangan pencaksilat lainnya. Wabil khusus yang ini yaitu Beksi dari Madang Minggu, ada abang saya, ada dari yang lainnya Bapak Haji Jailani yang kami hormati, juga serta seluruh para alim ulama, tokoh masyarakat dan bapak-bapak yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi bapak-bapak semua yang hadir di tempat ini. Di sini dalam acara haul ini kita sudah dengarkan tadi berbagai macam sambutan mengenai perjalanan Haji Basir, baik secara jelas yang mereka ketahui perjalanannya. Tapi mungkin untuk saya di sini sedikit saya akan menyampaikan perjalanan awal daripada Haji Beksi itu mengenal yang namanya jurus Beksi. Pada tahun sekitar 1983, Haji Basir itu mulai belajar Beksi di rumah Kong Haji Hasbullah. Dan pada saat itu, pada Haji Basir masuk itu, beliau itu sekeluarga, hampir 6 orang yang belajar, termasuk kakaknya Haji Farid, kemudian ada Jaki, kemudian juga kalau nggak salah ada Yaya, dan saya hampir lupa tuh kalau nggak salah Bang Jamal ya, dan masih banyak lagi saudara-saudara. Dan memang luar biasanya beliau ini, setiap latihan itu selalu dikawal penuh perhatian dari orang tuanya, yaitu Bapak Haji Bustomi. Jadi Haji Basir itu setiap dia latihan selalu didampingi dengan orang-orangnya. Nah, saya ini pada saat itu kalau menurut dia bahasa saya ini lebih senior. Jadi pada saat dia baru belajar itu saya mungkin sekitar sudah memasuki jurus yang ke-10 Beksi ini. Jadi tatkala beliau latihan itu namanya Kong Haji Hasbullah itu kan fisiknya sudah lemah. Jadi selalu yang mana udah belajar lebih dulu membantu. Jadi artinya Haji Basir, Haji Farid sekeluarga itu sering sekali pada saat latihan itu memang saya kebantu untuk melatih dia. Gitu. Bukan berarti saya ini paling pintar, tidak, mohon maaf gitu ya. Dan memang saya tahu persis perjalanan Haji Basir itu kesungguhan dalam belajar Beksi ini sungguh luar biasa. Dan mendapatkan dukungan penuh, fasilitas juga penuh, sehingga kesepakatan dia belajar bukan main-main, tetapi benar-benar serius dalam mempelajari jurus Beksi ini. Dan dia nggak setengah-setengah belajarnya itu, sampai dia itu belajarnya itu yang tuntas dari Haji Bustomi itu yang sampai selesai tuntas 2 orang. Jaki tidak, kemudian Yaya tidak, tapi yang hatam betul-betul jurus dari Kong Haji Hasbullah itu ialah Haji Farid, kakaknya Haji Basir, dan Haji Basir. Kemudian mungkin ada di sini di antara aliran dari Kong Hasbullah yang mengenal jurus namanya Jalur Renda dan Pancalima. 2 jurus itu ya tidak pernah diturunkan kepada murid Kong Hasbullah yang manapun. Jadi jurus itu dari Beksi dasar mentoknya dulu itu di janda habis. Semua murid Kong Hasbullah belajarnya dari Beksi dasar, hatamnya di janda Brias. Karena saya tahu itu karena saya murid yang terakhir. Gitu ya. Artinya perjalanan itu saya tahu seperti itu.
Tapi untuk Haji Basir dan Haji Farid ini, dia belajar ini sampai dikasih 2 tambahan di luar janda Brias, yaitu yang namanya jalur rendah dan jurus Pancalima. Ini yang tidak pernah Haji Hasbullah keluarkan 2 jurus ini. Tapi tatkala beliau memegang Haji Basir dan Farid, di situ ya, selamat datang abang saya ini. Ya, lanjutkan ya. Memang mungkin sebagian ada yang sudah tahu persis perjalanan Haji Basir mengenai belajar beksi, tapi mungkin sebagian juga ada yang belum tahu. Jadi setelah 16 jurus itu di janda Brias selesai, Haji Basir ini dapat jurus yang istimewa, yaitu jurus Pancalima dan jalur rendah. Maka saya beritahu di sini, yang menerima 2 jurus jalur rendah dan Pancalima itu dari seluruh murid Kong Haji Hasbullah cuma 2 orang ini, yaitu Haji Basir dan kakaknya, yaitu Haji Farid. Saya sendiri yang lebih awal tidak diberikan jurus itu. Jalur rendah dan Pancalima saya tidak diberikan. Padahal saya ada di situ, tapi memang kita tidak mengiri, tidak apa gitu ya, karena mungkin guru ini bisa melihat keistimewaan muridnya masing-masing gitu ya. Jadi jalur rendah dan Pancalima ini, kalau ada generasi sekarang yang mengaku-ngaku atau mengatakan bahwa saya belajar jalur rendah ini dan Pancalima, saya belajarnya sama Kong Haji Hasbullah, saya katakan di sini bohong besar. Bohong. Karena yang menerima 2 jurus itu hanya 2 orang. Hanya 2 orang, yaitu Haji Farid dan Haji Basir yang menerima jurus jalur rendah dan Pancalima. Ini mohon maaf kepada bapak-bapak ya, bukan saya mengutamakan tentang jurus Kong Haji Hasbullah, karena saya mengerti semua yang namanya pencak apapun dia adalah istimewa, mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi saya lagi cerita dapur dulu nih, dapur perguruan dari beksi Haji Hasbullah, karena memang ini Haji Basir ini ialah berkaitan dengan beksi Haji Hasbullah gitu, dan juga berkaitan dengan perjalanannya juga. Cuma di sini saya tidak menceritakan tentang perjalanan yang lainnya, tetapi saya menceritakan perjalanan masa-masa belajar beksi Haji Basir. Dan awal dia belajar itu pertama kali Kong Hasbullahnya itu dipanggil ke rumah Haji Bustami. Jadi nggak belajar di rumah Kong Hasbullah. Jadi setiap latihan dia langsung di rumah Haji Bustami. Tapi lama-lama mungkin Kong agak jenuh. Akhirnya kata Kong Hasbullah begini, gini dah, kalau memang masih mau terus, lu belajar, lu datang ke rumah gua. Nanti gua cari di rumah gua. Jadi gua nggak kesini lagi. Akhirnya seluruh keluarga anak-anaknya datangnya ke rumah Kong Haji Hasbullah untuk belajar beksi. Memang belajar itu semuanya digiring sama Bapak Haji Bustami almarhum. Kemudian tapi yang benar-benar bertahan ialah 2 orang ini, Haji Basir dan Haji Farid. Ini bukan semudah itu ya. Artinya perjalanan dia belajar itu bermacam-macam melalui rintangan-rintangan, tapi alhamdulillah dengan kesungguhan dan keikhlasan guru yang memberikan ini sampai beliau benar-benar dipercaya langsung sama Haji Hasbullah, bahkan dipersilakan, sekarang kamu sudah saya izinkan untuk mengajar. Kalau kamu mau mengajar dimanapun kamu ada yang mau belajar, ajarkan, kembangkan apa yang pernah saya sampaikan, apa yang pernah saya ajarkan,
jurus-jurus ini tolong diajarkan pada yang lain. Tapi ada satu pesan saya, kata Pak Haji Hasbullah, jangan kamu roba-roba, jangan lu roba-roba ya. Jurus yang gua ajarin, jangan lu roba-roba. Dunia akhirat gua nggak redo. Itu bahasa Angkong. Saya nggak bohong ini, wallahi. Gitu. Jadi bahasanya seperti itu. Jurus yang gua ajarin, lu jangan roba-roba. Gitu. Tapi ya kita udah lihat sendiri perkembangan sekarang dengan kemajuan zaman, teknologi segala macam, sehingga memang sedikit-sedikit ada saya lihat perubahan-perubahan yang bukan berarti rusak ya. Tetapi saya lihat sebagai contoh gini lah. Zaman saya belajar itu nggak pernah yang namanya belajar lagi dikasih golok atau belajar golok atau tampil dengan golok. Kita nggak kenal golok. Yang bahasa Angkong begini, jurus lu lancarin. Kalau lu udah lancar, nanti lu paham. Jangan lu tanya artinya. Jadi saya itu belajar nggak ngerti makna. Jadi jurus disuruh lancar, setelah lancar nanti kita paham sendiri. Kalau yang sekarang kan enak-enak ya. Mohon maaf, yang sekarang ini belajar basic maupun silat yang lainnya, saya lihat mantap. Karena kenapa? Setiap jurus dikasih tahu maknanya. Tangan begini untuk ini, tangan begini maknanya artinya begini. Semua dikasih tahu. Zaman saya dulu, ini Bang Udin Sakat, ngerasain nggak kali dikasih makna? Ya, nggak ada ya. Jadi kalau itu cuma bahasanya lu lancarin tuh jurus, nanti lu paham artinya. Nah, sekarang ini anak-anak ini maju, perkembangannya luar biasa, sehingga semua jurus yang dia hafal maknanya pun dia tahu. Bahkan sekarang ini anak-anak beksi dan silat lainnya hampir semuanya bisa memainkan golok dan pisau. Orang dulu nggak ada. Kalau dulu saya diajarin tentang pisau atau golok itu ngeluarinnya centong. Yang ngambil itu bahkan centongnya masih banyak nasinya. Jadi kalau kita belajar jalannya lokpe, dia gesek itu centong, dia tarik, dia tusuk begitu itu pakai centong. Nggak kenal namanya golok. Gitu. Tapi untuk sekarang ini saya lihat luar biasa kemajuannya, dan mudah-mudahan kemajuan itu juga menjadikan lebih besar lagi dari seluruh silat yang ada, dan lebih maju lagi, lebih dikenal masyarakat luas, karena ini adalah budaya kita, jangan sampai hilang. Kemudian tadi saya mohon maaf, ini perlu saya sampaikan wabil khusus pada tuan rumah dan dari Red Beksi ya. Karena tadi saya ditelepon sama Haji Farid. Ditelepon saya sama Haji Farid, yang intinya dia minta saya supaya hadir. Jadi saya tanya, ente nyuruh anda hadir, ente hadir gak? Tapi dia bilang, kata Haji Farid, mohon maaf Ci, gua nih lagi di Serang. Gua lagi di Serang, lagi repot banget, jadi gua gak bisa datang. Beliau berpesan, mohon maaf Hamdi ya, beliau berpesan, ini ada, ini kan nih nama, ini belum lama nih ya, Beksi Purnama itu. Tapi ini ada Red Beksi. Beliau berpesan, tolong disampaikan kalau memang dikasih kesempatan bicara, dibilang supaya tolonglah ada rasa tali ikatan persaudaraan yang kuat antara Red Beksi dengan Beksi Purnama, jangan sampai terpecah belah. Sampai dia bilang, Haji Basir itu adik gue Ji. Terus Beksi Purnama juga itu sampai disebut begini tadi, Hamdi, kemudian Endang, kemudian apa nih, Mbay, gitu ya. Itu adalah salah satu murid yang alhamdulillah mereka semuanya ini sudah buka perguruan masing-masing, dengan harapan dia bilang tadi Haji Farid bilang, mudah-mudahan apa yang pernah gua ajarin kepada mereka itu benar-benar bisa berlanjut terus. Gitu. Jadi dia berpesan yang paling inti, dia berharap ada saling silaturahim antara Beksi Purnama dan Red Beksi ini, karena di sini
mungkin ada izin dari ini ya, dari Bang Farid ya, Haji Farid ya. Di sana juga mungkin sama ada dukungan spot yang sama di Red Beksi. Terus sampai dia bilang, di sini gua abangnya, di sono adek gua, bilokan kudu pakai pecah, gitu. Jadi saya berpesan, ini saya disuruh nyampaikan ya, mohon maaf nih, mohon maaf gitu ya. Jadi saya menyampaikan apa yang Haji Farid pesan kepada saya. Jadi, bukan hanya itu aja, seluruhnya kita berharap Beksi ini bersatu. Seluruh pencaksilat, bukan hanya di Beksi aja. Biar supaya nih kekuatan kita di Betawi ini benar-benar kelihatan, dikenal masyarakat luas. Gitu. Jadi jangan saling gontok-gontokan, jangan saling ada rasa gue yang paling hebat, gue yang paling terkenal, gue yang paling pesohor, gue yang paling bagus. Gak ada yang paling bagus, gak ada yang paling hebat kecuali Allah. Ya, masing-masing punya kelemahan. Jadi apa yang tadi di Farid telepon dan suruh sampaikan, ini saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya Beksi Purnama ini mudah-mudahan lebih maju lagi, lebih kompak, dan mudah-mudahan lebih berkembang lebih luas. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan, dan sebelum saya tutup, saya mohon kepada seluruh yang hadir pada malam ini, marilah kita membacakan suratul Fatihah untuk almarhum Haji Basir Bustami. Mudah-mudahan pada malam ini dari doa-doa kita dan baca-bacaan yang tadi dipanjatkan di awal, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan dilapangkan alam kuburnya. Ala haji ini wa ala kulli sholih wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat sesepuh kita pengaji ojek, beliau adalah salah satu sesepuh Beksi juga. Jadi beliau tahu sejarah-sejarah bagaimana awal pertama Bang Haji Basir belajar Beksi. Juga kenapa saya juga berjuang dari dulu, yaitu bersama Bang Haji Basir. Ketiga setelah beliau wafat dan meninggal dunia, itu saya mendapatkan mandat juga dari Bapak untuk agar supaya dibuka perguruan baru bernama Beksi Purnama. Jadi tidak saya ini saya buka, tapi izin dan Farid menyuruh memerintahkan untuk membuka. Nah, hal-hal begini Bang Farid kita sebagai muridnya juga punya etika dan adab. Kalaupun tidak diizinkan, saya tidak akan buka. Dan mereka itu pun kita itu semua diizinkan, dan langsung beliau yang perintahkan buka sekarang untuk perguruan. Tapi ya kemungkinan besar tetap menjadi satu kesatuan bersama dengan Beksi, agar supaya bisa membimbing ke depan untuk bersama-sama dalam hal kaitannya dengan Beksi. Jadi kalau seandainya kata nanti kita buka itu, tapi perintah Bang Farid saya buka. Tapi kalau tidak dapat izin saya tidak buka ya. Jadi perintah inilah saya lakukan. Nah, dengan hal-hal lain kita Bang Farid itu akan terus berjuang bersama untuk tidak melupakan regenerasi sanad yang telah diberikan. Jadi tetap sanadnya kita, yaitu dari Bang Haji Basir, kemudian Bang Farid, kemudian terus ke atas. Supaya itu ada silsilahnya nama Bang Farid yang di titik awalnya ke sini. Saya beratkan begitu. Karena perjuangannya ini saya dari ulang untuk mengorbitkan kembali guru kita Bang Farid untuk lagi ke depan. Insya Allah ke depannya beliau siap untuk diorbitkan kembali. Dan sana saya akan mengorbitkan kembali dengan izin-izin beliau. Jadi perintah tolong diadakan haulnya adik gua Bang Basir. Dan lu sebagai Brigade Jawara Betawi ikut dalam serta perjuangan itu sampai akhirnya kita bersama sampai Bang Haji Basir meninggal dunia.
lu harus ngadain. Jadi saya adain awal pertama di sini kita adain agar supaya mengenang sejarah beliau. Jadi saya instruksi semua dari beliau, dari Bang Farid, itulah cerita sejarah dari Bang Farid itu. Nah demikianlah, mari sekarang kita dengarkan salah satu tokoh kita, itu tokoh budaya dan masyarakat pemuda kita, yaitu Bang Haji Imron. Kepadanya kami persilakan. Bisa pakai pangsi, dan sekarang nggak ada lagi yang balu-balu pakai pangsi. Kalau dulu pakai pangsi dikatain, jawara, jagoan. Kalau sekarang kita pakai pangsi udah budaya, dan ini harus dijaga karena jangan sampai minimal pangsi itu hilang. Disanding lagi dengan golong. Terkait dengan Babe Pak Haji Basir Bustami, banyak kenangan bersama beliau. Kami ketemu, MD ketemu dalam satu event. Dulu namanya Paguyuban Pelestari Budaya Betawi. Dulu kita bikin di TPK. Selanjutnya kita komunikasi lagi, bekerja sama lagi dengan Bang Haji Batiar, dengan Bang Nafi, dengan ada ketemu lagi Bang Haji Imran, dengan para guru-guru semua, ketemu Bang Hamdi, ketemu Bang Otip juga. Banyak nih guru-guru yang saya sebutkan satu persatu, saya mau maaf juga. Ada Bang Acung. Semuanya berkumpul di acara pangsi pertama. Cuma saya mohon maaf, saya nggak pakai pangsi karena memang pangsinya lagi batuk. Yang kedua, selanjutnya kita bikin lagi 1000 pendekar bersama, kita naikin lagi Bang Haji Batiar, kita naikin lagi Bang Haji Basir Bustami. Semuanya ketemu lagi sama Bang Haji Imran, akhirnya bikin lagi di Monas kalau nggak salah ya waktu itu. Nah itu berjalan smooth, tapi yang saya khawatirkan saat ini adalah banyak perpecahan dari masing-masing organisasi kebetawian. Ya, walaupun orangnya itu aja, tapi organisasinya jadi banyak. Hanya saja kalau di mata saya itu adalah satu hal yang bagus, yang baik. Kenapa? Karena setiap tempat pasti akan ada orang-orang Betawinya, dan ada khas 1-2 yang memakai pakaian pangsi atau kejawaran. Dan setiap acara pun, kayak kemarin saya di Jakarta Barat, acara Vespa yang ngejagain dari LKB, LAB, Laskar Adat Betawi. Jadi udah berbaur semuanya. Jangan sampai ormas-ormas lain meremehkan Betawi. Haji Basir orangnya baik, pernah menjoroki saya juga, sempat bertemu tatap muka di rumahnya juga bersama almarhum juga Bang Haji Anwar dari Asnabi, bertemu juga dengan Bapak Haji Abu Sadeli, bertemu juga dengan Bang Untung Penapis. Saya dijorokin lagi untuk jalani namanya Red Betawi Indonesia RBI bersama teman-teman yang lain juga. Sehubungan dengan beksi, Bang Haji Basir, saya belajar beksi dari kecil. Saya pernah belajar beksi di kecil. Sempat juga ikut-ikut panggung 17-an Agustus tuh. Kalau RW lagi bikin acara panggung, yang ngajarinnya juga Bang Hamdi juga. Ada Bang Hamdi, ada Bang Endang, ada almarhum Bang Agus. Saya juga pernah belajar beksi. Cuma kedepannya selanjutnya saya berhenti karena saya kan dikasih uang sama bapak saya waktu saya rasulan. Pak mau minta duit buat rasulan, kagak dikasih. Akhirnya saya berhenti, saya malu. Tuh, ya. Nah mudah-mudahan kedepannya di BSI acara-acara rasulan bisa memfasilitasi juga ke teman-teman atau adik-adik kita yang seenggaknya
nggak ada biayanya nggak apa-apa, udah ikut aja dulu, itu mah gampang gitu. Jangan sampai mereka nggak datang karena kepatok, nggak dikasih duit sama bapaknya begitu ya. Terus saya ikut lagi, ketemu lagi, pokoknya banyak lah kalau cerita, banyak sama beliau. Dan beliau itu rajanya silaturahmi kalau di mata saya. Rajanya silaturahmi, di mana ada acara pasti ada beliau. Dia nggak takut mau berangkat sendiri, mau berangkat berdua, ada beliau. Dari Jakarta, Jabodetabek, siapa yang nggak kenal sama Haji Basir Mustofi? Beliau saya anggap adalah rajanya silaturahmi. Nggak ada satupun yang acara-acara dimanapun gak ada dia. Ada, biar kata nyempil di bawah pohon. Ada, biar kata di pojokan di warkop. Ada, kadang gak mesti juga dia ada di depan panggung atau di depan meja tamu, enggak juga. Kadang ada di pojokan. Kadang seringkali saya temuin beliau ada di bawah pohon jambu. Ayo Pak Haji masuk. Dapatnya aja enak, gua bisa ngerokok, gua bisa ngopi. Ya udah. Ya mungkin sedikitnya itu aja. Nanti kalau saya ngomong panjang-panjang bisa sampai jam 12. Selanjutnya saya serahkan sama Ustaz kalau gitu. Di lembaga kebudayaan Betawi memberikan satu gambar foto Bang Haji Basir. Ya alhamdulillah akan mewakili dari kerabat beliau dari Red Pixie, yaitu Bang Amir. Pada Bang Amir kami persilahkan untuk berdiri. Coba Mail ambil fotonya yang diserahkan langsung oleh Bang Haji Imron sebagai perwakilan dari lembaga kebudayaan Betawi. Inilah salah satu dari lembaga kebudayaan Betawi, itu Bang Haji Imron, untuk menyerahkan simbolis foto untuk almarhum Haji Basir pada salah satu murid dan keluarga beliau. Ini apa namanya, kalau sama Bang Haji Basir salah satu sepupu. Ini langsung diberikannya sama diberikan keluarga. Ya silakan. Ya, terima kasih. Habis coran. Habis jaga-jaga. Wah lah. Lo panggil lah. Tepuk tangan. Saru kayak. Bagaimana gerakan buka? Jadi karena dia berbesar
pesan ini punya gua mau ubah itu gua. Jadi pembukaan dari bergerak gini yang di sedikit bukan berubah ini ya. Ini Bang Haji Bahtiar itu mainannya cingkrik. Ya, Bang Dodi ini dari Tiktok asli untuk beki dadap. Sekarang kita minta perwakilan dari Rasa. Ya, Bang. Ayo, Bang Acong.
ayo. Berdua ayo Bang Erik. Oke, Bang Acok sendiri. Ini main pukul gerak atau Mandalika kemudian Abu Jajak. Terima kasih. Masih ada orang tua juga. Ayo, yang muda biar semangat. Ya, terima kasih Bang Raja.
Ya, traktor ini adalah mainan asli Bayoran yang dibulir khususnya